Courtney. Aku nggak bisa lihat diriku sendiri setelah apa yang terjadi padaku setelah operasi plastik. Satu dokter mencurigakan mengubahku jadi monster Frankenstein. Sejak aku masih kecil, aku bermimpi untuk jadi seksi. Mengubah namaku, meninggalkan rumah, dan jadi artis sebuah film. Aku tahu, semua anak kecil berharap itu. Tapi aku nggak cuma menunggu jin untuk mengabulkan harapanku. Aku datang ke setiap casting yang aku tahu. Mamaku sangat suportif akan harapanku. Sebenarnya, dia yang mendorongku untuk mengambil jalur ini setelah aku dapat peran di iklan TV lokal. Mama membawa aku ke setiap panggilan casting sampai aku dapat SIM. Orang tuaku kasih aku mobil kedua mereka. Di umur 16, aku punya uang dan mobil. Aku berada di titik tertinggiku. Aku puas banget. Mamaku nggak bisa berhenti cerita ke semua orang tentang aku. Kadang aku merasa kayak anak tunggal dan adikku Linda nggak ada. Ya, saat itu dia 13 tahun, jadi aku nggak peduli dengan keberadaan dia juga. Sahabatku saat itu adalah Ginny. Dia 18 tahun dan sudah punya pengalaman di layar lebar. Aku harap aku bisa kayak dia juga. Tapi, di salah satu audisi, seorang sutradara berkomentar sesuatu yang membuat hidupku berubah selamanya. Dia bilang ke mamaku kalau hidungku agak besar. Dan kalau aku mau dapat kerjaan di dunia entertainment, aku harus operasi hidung. Itu hanya opini profesional polos, tapi aku dengar dan itu nempel di kepalaku selama beberapa minggu. Aku nggak dapat panggilan dan aku semakin kepikiran. Mamaku bilang kalau sebaiknya aku lakukan operasi kosmetik itu. Aku nggak terlalu tertarik dengan idenya. Aku pengen omongin lagi. Tapi Ma, hidung Mama sama kayak aku. Iya, dan kamu nggak lihat Mama di sampul majalah atau di layar lebar, iya kan? Biar Mama bantu kamu. Nanti kamu juga berterima kasih sama Mama waktu kita tinggal di Beverly Hills. Aku pikir Mama tahu yang terbaik. Aku cari di internet dan ternyata tidak ada batasan umur untuk bisa operasi. Aku cari tahu lebih lanjut tentang ini. Seandainya aku fokus ke topik yang benar, tapi aku melihat kisaran harga yang mampu kami bayar, bukannya melihat kredensial dan keahlian dokter bedahnya. Jadi, aku pergi ke klinik murah. Orang-orang sekitarku terlihat seperti bagian dari mimpi buruk. Aku yakin aku baru lihat tikus, atau setidaknya kecoa sebesar tikus. Dan untuk bikin ini lebih seram ala kartun, di ujung lorong ada lampu yang berkedip. Aku pikir dinding ini bisa runtuh kapan saja, dan Ashton bakal keluar dan bilang aku kena pang. Sayangnya, aku cuma dikagetkan oleh dokter bedah yang menyapaku langsung, bukannya resepsionis. Karena dia hanya menyewa ruang operasi dan staf. Aku mau kabur, tapi aku udah bayar $4.000 yang mamaku kasih di awal. Setelah beberapa minggu, perbannya dilepas dan bengkaknya mereda. Dua lubang hidungku bentuknya beda dan tulangnya keluar. Parah banget. Aku lihat itu, mamaku lihat itu, bahkan dokternya lihat itu. Kami jadi berdebat. Dia berusaha keluar dari situasi ini dan bilang kalau nantinya ini akan membaik. Mamaku bertarung untuk sebagai singa betina yang menjaga anaknya. Jadi, pada akhirnya, dia setuju untuk melakukan operasi perbaikan. 3 bulan lagi. Setidaknya nggak ada yang lihat aku di sekolah karena aku keluar. Aku nggak bisa kayak aku dulu. Bahkan aku nggak bisa sembunyikan ini dengan kacamata artis. Ini hidungku. Ini menonjol bagaikan jempol. Ya, bagaikan hidung. Mamaku berlaku sebagai agenku. Jelas, dia terpaksa menolak semua proposal photoshoot aku untuk sementara waktu. Mama kesal dan jadi dingin ke aku. Aku jadi mulai gelisah. Aku mulai merokok berlebihan, hingga akhirnya nggak ada panggilan lagi. Itulah dunia entertainment. Mama menangkapku merokok, jadi aku berhenti. Tapi aku melakukan hal lain. Aku mulai makan karena stres. Aku sadar beratku naik. Mamaku memberi aku pil diet untuk mengontrol makanku. Aku sangat gelisah karena aku ingin dioperasi secepat mungkin. 6 bulan itu benar-benar penuh ketegangan.
Ya, 6 bulan. Karena setelah 3 bulan pertama, dokter bedahnya pergi liburan ke negara di Eropa untuk operasi di sana. Aku pikir dia hanya kabur ke luar negeri. Sayangnya, enggak. Kali ini, staf di ruangannya lebih dikit lagi. Dia memberikanku obat biusnya sendiri, dan hanya bius lokal. Rasanya sakit banget. Tapi setidaknya aku tahu dia nggak bikin aku jadi manusia kelabang. Dan lebihnya lagi, dia angkat telepon di tengah operasi dan keluar. Selama 20 menit, aku cuma duduk di ruangan sama orang tanpa wajah. Aku merasa kayak di mimpi. Tapi itu baru awal mula dari mimpi buruk. Hidungku kelihatan berantakan. Aku mulai merokok lagi. Beberapa minggu berlalu, ini mulai sembuh. Tapi di ujung hidungku, kulitnya mulai jadi hitam dan bau dan membengkak. Kami mengunjungi Jack the Ripper-ku. Kali ini, dia defensif. Dia bilang ini salahku, karena aku pakai pil dan merokok. Dan sekarang, dia nggak mau tanggung jawab. Mamaku diam saja. Waktu kami keluar, aku tanya dia, kenapa mama nggak bilang apa-apa? Apa gunanya? Salah kamu sendiri sih. Mama harap Linda lebih pintar dari kamu. Aku cuma bisa nangis. Kami pergi ke rumah sakit beneran. Aku didiagnosis kena nekrosis di kulitku. Dengan kata lain, sel kulitku mulai mati. Mereka buang bagian itu supaya aku nggak mati. Hidungku hancur. Setelah itu, aku agak berharap mereka membiarkan aku mati saja. Aku tetap di rumah dengan tirai ditutup seharian. Sepertinya sesuai untuk tinggal seperti vampir ketika kamu kayak vampir. Aku mulai minum darah, terus karena merokok nggak bisa kalau di rumah seharian. Tapi kali ini aku nggak nafsu makan, jadi beratku stabil. Yeay, tapi buat apa peduli sama kehadiranku kalau nggak akan ada yang cinta sama aku karena aku monster? Linda berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku teriak menyuruhnya keluar dari kamarku. Mamaku bahkan nggak berusaha pura-pura peduli perasaanku. Sekarang aku nggak ada di mata dia. Untuk menjauhkan pikiranku dari pikiran gelap, papaku membawakanku koleksi DVD-nya. Aku mulai nonton maraton film sci-fi, dari Star Wars yang lama sampai franchise Alien yang baru, dan semua film boomer lainnya. Kecuali film-film penyihir, karena itu terlalu dekat denganku. Aku pikir semua orang di sekolah pasti menyebut aku sama kayak dia yang tidak boleh disebut namanya. Lalu aku menonton Cloud Atlas, dan menarik banget gimana mereka bisa mengubah aktornya. Jadi, aku cari di Google dan nonton banyak video how-to di YouTube. Ternyata ada banyak banget cara untuk melakukan itu di hari gini. Dan aku belajar cara menutupi hidungku dan mengubah beberapa bagian hanya dengan make up dan prostetik. Aku suka banget. Aku pergi ke mall dan gak ada yang mengenalku atau melihatku. Aku jadi percaya diri dan ketemu temanku Jimmy dari masa-masa photoshoot bareng. Dia sekarang main serial spin-off dari spin-off remaja vampir. Kamu gak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Enggak, aku nggak di casting jadi vampir. Dengan bantuan Jimmy, aku dapat kerja sebagai asisten makeup artist di set. Itu cuma sebentar, tapi aku senang banget. Dan aku dapat panggilan sebulan kemudian, dan aku diminta untuk membantunya di proyek selanjutnya. Setelah aku tanda tangan kontrak, aku sewa tempat tinggal sendiri, dan aku ajak Linda tinggal bersamaku. Aku nggak mau dia jadi kayak aku, mengejar mimpi mamaku. Dalam hampir setahun, aku berhasil menyimpan uang yang cukup untuk operasi di klinik yang lebih baik. Harganya 3 kali lebih mahal, tapi jauh lebih baik. Sekarang, hidupku lebih baik dari sebelumnya, tapi lebih buruk dari di awal. Mereka bilang, hati-hati dalam berharap, karena bisa saja jadi nyata. Aku sekarang kerja di perfilman, dan akan ganti namaku. Bukan karena aku jadi pemeran di sana, tapi karena pacarku bilang aku sangat cantik. Dan dia akan menikahiku.